Dan jangan anggap remeh masalah jamur, karena si ringworm atau dermatofitosis ini bisa nular ke manusia. Dan aku pas lagi nggak enak badan, akunya juga pas lagi nggak sehat, dan akhirnya aku kena. Dan paling mudah kena itu anak kecil. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan bahas mengenai jamur ya, jamur pada kucing. Sebelumnya jangan lupa di share, di like, dan di subscribe YouTube aku. Jadi kita masuk ke pembahasan ya tentang jamur. Pernah nggak sih kalian megang kucing kalian, terus kalian ngerasain kayak ada kerak-kerak gitu, atau nggak ada botak-botak di badan kucing kalian? Bisa jadi itu kucing kalian kena jamur. Nah, kalian nyadar nggak sih kalau botak-botaknya tuh bentuknya tuh kayak bulat-bulat gitu. Dan ini termasuk penyakit yang paling sering kejadian di kucing ya. Namanya ringworm atau dermatofitosis. Meskipun namanya ringworm, itu tuh bukan cacing, tapi itu sebenarnya jamur. Dia itu khas banget ciri-cirinya di hewan kalian. Itu yang pertama, mereka bakal garuk-garuk karena jamur itu gatel banget. Kemudian yang kedua ada pitak-pitak tadi, nggak ada bulunya dan bentuknya tuh bulat, itu khas banget ringworm. Kemudian yang ketiga itu di atas buletan-buletan itu biasanya ada kerak, dan kalau misalnya kalian cabut keraknya itu kulit di bawahnya warnanya kayak agak-agak merah. Yang terakhir biasanya kucing kalian juga kayak ketombean, karena di bagian lapisan atas kulit kucing kalian itu keratin-keratinnya atau lapisan paling atasnya itu pada rontok semua gara-gara si jamur itu. Nah, kenapa sih kucing kalian bisa kena jamur? Nah, jamur ini disebarkan sama spora sebenarnya. Jadi spora tuh ya agak-agak kayak serbuk sarinya di tanaman lah ya. Jadi misalnya kalian megang suatu barang yang ada spora jamurnya, misalnya kalian habis megang kucing jalanan kah, atau misalnya kalian habis megang sesuatu, misalnya kalian habis dari klinik nih gitu kan, kita nggak bisa jamin klinik tuh 100% bersih ya. Habis itu kalian pulang, kalian pegang kucing-kucing kalian, nah itu bisa jadi kucing kalian bakal kena spora jamur. Bahkan tanpa kalian keluar rumah, tanpa kucing kalian keluar rumah, itu kalian masih bisa kena jamurnya gitu. Gimana caranya? Si spora-spora ini bisa ke bawah sama angin, bisa ke bawah lewat ventilasi AC gitu. Jadi kalau misalnya kucing kalian nggak pernah kemana-mana, dan tiba-tiba kucing kalian kena jamur, bisa jadi dari situ. Tapi kalau misalnya kucing kalian dalam kondisi sehat, atau kalau kita bilangnya imunokompeten, sistem imunnya lagi bagus, itu nggak akan menunjukkan gejala. Karena si jamur ini, karena si spora jamur ini nggak akan punya tempat untuk tumbuh di badan kucing kalian, karena sistem imun kucing kalian itu melawan. Tapi di kucing-kucing dengan kondisi imunosupres atau dengan kondisi sistem imunnya lagi jelek lah ya, nah itu mereka bisa tumbuh. Nah, kucing-kucing yang imunosupres tuh yang kayak gimana sih gitu? Yang pertama misalnya lagi bunting, atau baru melahirkan, atau mereka masih kitten, atau mereka belum disteril, kemudian lagi birahi, misalnya baru pindah rumah pun juga bisa gitu, karena itu stressful kan buat mereka. Kucing-kucing yang stres itu imunnya juga pasti akan turun. Nah, di kucing-kucing seperti itu, kalau misalnya mereka ketemu dengan si spora jamur itu, mereka pasti akan nongol gejalanya. Nah, ini juga jadi alasan kenapa kucing-kucing yang lagi jamuran itu tuh nggak boleh banget untuk divaksin, apalagi kalau jamurnya banyak gitu. Jadi aku sering banget dapat komplain di klinik, kenapa sih emang kalau misalnya jamuran nggak divaksin, padahal kan kalau divaksin bikin sehat gitu. Ya iya, emang divaksin bikin sehat, tapi harus kondisinya 100% sehat gitu untuk bisa divaksin, karena kita akan bikin mereka jadi turun dulu kondisinya, baru nanti naik lagi antibodinya gitu. Makanya harus dalam kondisi sehat gitu. Kalau mau tahu lengkapnya tentang vaksin, nanti lihat video aku yang tentang vaksin ya. Nah, selain itu ada lagi faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan kucing kalian bisa kena jamur. Yang pertama adalah kondisi ruangan yang lembab. Kalian nyadar nggak sih kalau misalnya lagi panas di luar, terus kucing kalian tuh suka nyari kamar mandi, suka nyari tempat cuci piring, suka nyari tempat nyuci baju.
karena tempat-tempat itu bekas ada airnya dan adem buat mereka gitu. Dan mereka akhirnya tiduran di sana gitu kan, dengan kondisi masih ada air-airnya anyep-anyep dikit gitu. Nah, kondisi kulit mereka akhirnya jadi lembab dan itu akan jadi media si spora jamur untuk nempel. Selain itu, ada lagi misalnya kalian mandiin sendiri hewan kalian di rumah. Dan ini aku sering banget dapet cerita kalau misalnya kalian mandiin kucing itu cuma diandukin doang, abis itu dibiarin kering sendiri gitu, macam kita aja gitu kan, abis sampoan anduknya dilepas, abis itu dibiarin kering sendiri gitu. Nah, kucing tuh nggak kayak gitu loh. Kucing tuh harus bener-bener sampai kering, terutama yang kucing-kucing medium sampai long hair. Jadi kalau misalnya kalian mandiin sendiri di rumah, itu kalian harus keringin pakai blower. Kalau nggak blower ya minimal banget tuh hair dryer deh, sampai mereka tuh bener-bener kering. Bener-bener kering ya, ini aku underline bener-bener kering. Karena kalau misalnya kalian tadinya niatnya supaya nggak jamuran nih mandi, tapi kalian ngeringin yang nggak bener, ya akhirnya jadinya jamuran gitu. Terus kalau misalnya kalian ruangannya memang panas, ya cobalah pasang AC gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian punya kucing yang medium sampai long hair. Kalau mereka udah lagi jamuran sekarang, terus kalian lagi treatment untuk ngobatin jamurnya, tapi kalian tidak mengkondisikan ruangan di rumah kalian atau di kamar kalian, jadi pakai AC gitu supaya mereka tidak ke kamar mandi, ya itu akan tetap berulang terus. Dan kucing-kucing yang jarang mandi, misalnya nih kalian kucingnya mandinya 2 bulan sekali, padahal kucing kalian tuh medium hair atau long hair gitu ya, itu udah salah banget lah pokoknya. Itu kalian harus mandi at least 2 minggu sekali untuk kayak kucing medium sampai long hair. Oke, kalau misalnya kucing kalian kucing domestik, kucing kampung ya kalau kita bilangnya, kalau misalnya mau mandinya sebulan sekali pun juga nggak masalah. Kadang nggak mandi pun nggak masalah, asalkan mereka rajin grooming sendiri. Kalau misalkan punya kucing medium sampai long hair ya memang harus agak ekstra sih ya, harus sering mandiin. Jangan sampai 2 bulan sekali, apalagi kalau lagi jamuran. Karena kalau lagi jamuran mandinya itu harusnya seminggu sekali. Dan jangan anggap remeh masalah jamur. Karena si ringworm atau dermatofitosis ini bisa nular ke manusia. Dan sama aja kayak di kucing, kalau misalnya manusianya lagi jelek imunnya, itu pasti akan nongol jamurnya. Tapi kalau misalnya enggak, ya baik-baik aja gitu. Kayak kemarin aku terakhir dapet pasien jamuran lagi ringworm dan dermatofitosis itu, dan aku pas lagi nggak enak badan, akunya juga pas lagi nggak sehat, dan akhirnya aku kena. Ini buktinya. Ini udah kemarin akhirnya udah sembuh sih karena aku pakai salep. Itu juga cukup lama dan itu gatal banget. Di manusia tuh gatal banget, dan di manusia dewasa mudah untuk kena ketika sistem imunnya lagi turun, dan paling mudah kena itu anak kecil. Jadi beberapa kali pasien aku punya anak-anak kan di rumahnya, kucingnya jamuran parah, dan mereka mengeluhkan anak-anaknya pada punya gejala bulat-bulat gitu di kulitnya, nongol-nongol kayak gitu. Terus begitu dibuka baju anaknya, itu udah jelas banget itu ketularan ringworm gitu. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau misalnya kucing kalian sampai nongol jamurnya gitu, kalian harus segera obati gitu. Dan kucing lain juga bisa ketularan kok. Si spora jamur ini selain ke bawah angin, selain kena di selimut, tempat tidur, dan barang-barang yang disentuh kucing kalian, itu mereka by contact antar kucing pun juga bisa kena. Jadi misalnya kalian punya 2 kucing yang super akrab, mereka dusel-dusel, nah itu biasanya dua-duanya sama-sama kena jamur. Di video aku selanjutnya nanti aku akan jelaskan gimana teman-teman bisa memberantas jamur-jamur di kucing kalian sendiri di rumah ya. Jadi jangan lupa nonton video aku selanjutnya tentang solusi mengatasi jamur. Oke, sekian penjelasan aku tentang jamur. Kalau misalnya masih ada yang mau kalian tanyakan tentang jamur, jangan lupa tanyakan di kolom komentar di bawah. Terus kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa di like dan di share dan di subscribe juga. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!